Kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang. Diduga remblong, truk pengangkut bawang putih menabrak sebuah rumah milik warga. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Sopir truk tewas di tempat dan kernet mengalami luka berat. Meski mengalami rusak parah bagian depan rumah, pemilik rumah selamat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti hasil ungkap jaringan bandar besar yang ditangkap petugas di 2 lokasi terpisah di Jawa Tengah. Adapun total narkoba yang dimusnahkan adalah sabu-sabu sebanyak 8 kg, serta pil ekstasi yang jumlahnya lebih dari 5.000 butir. Berdasar data ungkap dari bulan Januari 2020 hingga sekarang, sudah ada 256 kasus dengan peredaran narkoba paling banyak di kota Semarang, menyusul wilayah Surakarta, serta Jepara. Warga desa Ngembal Kulon Kudus digegerkan atas dugaan bunuh diri oleh ayah yang mengajak anaknya di dalam rumah. Menurut informasi, upaya bunuh diri ini dilakukan karena diduga cemas terpapar virus corona. Di lokasi kejadian ditemukan sepucuk surat permintaan pemakaman secara protokol kesehatan. Upaya bunuh diri sang ayah berhasil diselamatkan oleh pertolongan pertama, sementara putrinya dinyatakan sudah meninggal dunia. Polres Kudus melakukan penyelidikan lebih dalam atas kasus dugaan bunuh diri ayah ajak anak. Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma mengungkapkan masih menggali informasi dengan bersangkutan terkait motif percobaan bunuh diri. Kondisi ayah korban berangsur baik. Dalam waktu dekat, pihak kepolisian bakal melakukan tes psikologi apakah ayah korban terganggu jiwanya atau tidak. Empat mahasiswa baru dari perguruan tinggi dan swasta resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui pemeriksaan dan penyelidikan Reskrim Polrestabes Semarang. Keempat mahasiswa baru ini terbukti melakukan upaya pengerusakan pada gedung komplek kantor gubernur dan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Keempat mahasiswa yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengerusakan, pasal 112, 406 serta pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi mengamankan sedikitnya 95 orang yang menjadi pelaku kerusuhan dalam aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD DIY. 4 pelaku diantaranya berstatus pelajar dan di bawah umur ditetapkan menjadi tersangka dan akan diproses secara hukum. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti besi, batu, dan botol premium yang digunakan untuk melakukan aksi pembakaran. Polisi juga mengaku masih melakukan penyelidikan terkait kasus pembakaran Cafe Legian di Jalan Malioboro dengan barang bukti kamera CCTV. Sekitar 41 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ikut berunjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja mengalami luka-luka maupun terkena gas air mata. Mereka mayoritas dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura dan semua biaya pengobatan akan ditanggung oleh Rektor UMS. Saat ini, semua mahasiswa tersebut sudah diperbolehkan pulang. Sepasang pengantin di Demak memilih tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 dan jam 10 untuk melangsungkan akad nikah dengan alasan tanggal cantik dan mudah diingat untuk momen bahagia. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pihak pengantin membatasi jumlah tamu undangan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta tidak menggelar resepsi.